Pemirsa Ayo Hidup Sehat, Indonesia dikenal dengan keberagaman suku dan budaya karena banyaknya menu masakan yang muncul dari berbagai daerah. Terkadang ibu-ibu rumah tangga membuatnya dalam porsi besar, namun jika masih sisa, makanan tersebut akan disimpan kemudian dipanaskan kembali sebelum menyantapnya. Nah, berikut ini ada sederet makanan yang ternyata rasanya semakin lezat jika dipanaskan loh pemirsa. Seperti makanan khas asal Sumatera Barat yaitu rendang. Hampir setiap orang pasti menyukai masakan yang satu ini ya pemirsa. Makanan khas Sumatera Barat yang sering kita jumpai di rumah makan Padang ini memiliki rasa bahkan aroma yang memikat para penikmatnya. Rendang juga dapat disimpan dengan waktu yang cukup lama dan bisa dipanaskan atau dihangatkan jika ingin menyantapnya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang memanaskan rendang sebelum dihidangkan. Rasa gurih dari menu makanan khas ini memang semakin nikmat jika dikonsumsi dalam keadaan hangat. Kemudian ada opor ayam. Opor ayam sering menjadi makanan khas saat hari besar keagamaan seperti Lebaran. Kuah santan pada opor ayam dapat memanjakan lidah loh pemirsa. Kuah opor yang pekat dihasilkan dari santan kelapa sehingga menghasilkan rasa yang nikmat. Namun tak jarang ibu-ibu rumah tangga memanaskan kembali opor ayam ini agar lebih tahan lama dan tidak cepat basi. Proses menghangatkan inilah yang membuat rasa opor semakin meresap loh pemirsa. Namun jangan terlalu sering ya. Lalu ada pula sayur lodeh. Sayur lodeh merupakan sayur dengan kuah santan khas Jawa Tengah yang digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sayur yang berisikan labu, kacang panjang, tempe, santan, serta bahan lainnya sering kita jumpai di warung-warung nasi di ibu kota. Maka tak heran jika banyak yang sering memanaskan kembali sayur lodeh dengan tujuan agar semakin nikmat jika disantap bersama nasi. Rasa gurih yang dihasilkan akan lebih lezat. Kebayangkan pemirsa? Dan yang terakhir ada makanan khas Yogyakarta yaitu gudeg. Makanan yang berbahan dasar nangka muda serta diolah dengan tambahan santan ini seringkali dipanaskan hingga kering lalu menghasilkan warna yang kecoklatan. Gudeg memang sering dianggap lebih cepat basi karena diolah bersama santan kelapa. Maka tak heran jika banyak masyarakat yang sering menghangatkannya agar lebih tahan lama. Rasa yang dihasilkan dari proses memanaskan kembali membuat gudeg tentunya lebih memberikan cita rasa yang semakin nikmat loh pemirsa. Itulah beberapa makanan yang semakin enak jika dipanaskan. Menu saat lebaran memang sangat menggoda ya. Potongan ketupat yang disiram opor ayam dan ditambahkan sambal kentang balado. Siapa yang bisa menolak? Eits, tapi hati-hati, karena jika dikonsumsi berlebih bisa membuat berat badan Anda bertambah. Nah, selain mengkonsumsi makanan tersebut, benar nggak ya kalau katanya konsumsi kue kering juga bisa menyebabkan kegemukan? Fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Jadi, ketika kita mengonsumsi satu butir dari kue kering ini, biasanya mengandung kalori sebanyak 50-70 kalori. Itu sebabnya ketika kita mengonsumsi 4-5, berarti kita mengonsumsi tambahan kalori sebanyak 200-250 kalori. Nah, pertanyaannya seberapa banyak sih yang bisa kita konsumsi? Dianjurkan sebanyak maksimal adalah 4-5 butir kue kering per hari. Konsumsi ini akan membuat kita tidak berlebihan asal dimakan pada saat tertentu. Artinya dianjurkan untuk mengonsumsi kue kering pada saat kita snack time atau saat selingan makan. Perlu diingat ketika kita mengonsumsi kue kering ini sebanyak 4-5, berarti kita mengonsumsi kalori sebanyak 200-250 kalori sendiri. Konsumsi kue kering yang berlebihan tentu saja akan menimbulkan eksis atau kelebihan kalori dalam tubuh kita. Hal ini apabila berlanjut terus-menerus akan menimbulkan obesitas pada seseorang. Fakta mitos berikutnya katanya makan kue kering bisa meningkatkan serangan jantung. Benar nggak ya? Itu adalah fakta. Jadi kembali pada kenyataan bahwa kue kering mengandung minyak, terutama adalah minyak jenuh. Kita ketahui bahwa konsumsi minyak jenuh yang berlebihan akan meningkatkan kolesterol buruk dalam tubuh kita, yaitu terutama jenisnya adalah LDL. Peningkatan LDL yang terus-menerus akan menimbulkan resiko terjadinya aterosklerosis atau penyumbatan pada pembuluh darah.
Adanya aterosklerosis dalam tubuh kita akan meningkatkan resiko penyakit jantung, terutama dalam bentuk serangan jantung. Pemirsa, apakah Anda memiliki riwayat diabetes? Ada baiknya Anda menjaga pola makan ya dengan tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi. Lalu bagaimana ya dengan kue kering? Karena katanya kue kering tak disarankan untuk dikonsumsi oleh orang dengan diabetes. Bener nggak ya? Itu adalah fakta. Jadi, dalam kue kering tersebut, salah satu komponen utamanya adalah kandungan dari gula. Dikatakan, dalam satu buah kue kering ini mengandung kurang lebih 2-3 gram gula. Nah, jika kita mengonsumsi kurang lebih 4-5 kue kering tadi, tentu saja kandungan gulanya akan menjadi lebih tinggi. Kalau kita mengingat rekomendasi asupan gula berdasarkan American Heart Association, dikatakan untuk perempuan dianjurkan untuk mengkonsumsi gula sebanyak 25 gram sehari dan untuk laki-laki sebanyak 36 gram sehari. Kita mengkonsumsi sebanyak 4-5 butir dari kue kering ini, berarti kita hampir memenuhi setengah dari kebutuhan harian gula untuk seorang wanita. Terutama apabila kue kering tersebut memiliki banyak sekali kandungan gula seperti dalam putri salju ini. Konsumsi kue kering yang berlebihan akan membuat kita mengonsumsi banyak juga gula. Hal itulah yang membuat tidak direkomendasikan untuk seorang diabetasi mengonsumsi kue kering dalam jumlah yang banyak dan dalam jenis kue kering tertentu.